YMR, Papan, PBHAM, YAPK, Anissa, masalah itu. Yang sekalian akhirnya di PBHAM dengan Papan gabung. Kemudian itu pun kolab, nggak jalan, kembali berhenti, stagnan juga. Kemudian setelah itu lahir Forum FMSAR, masalah Forum Masyarakat Sipil Aceh Barat Selatan. Akhirnya dibawa oleh Kemarlis, akhirnya berjalan sebentar, akhirnya kolab juga, akhirnya masuk juga. Kemudian lahir kembali JPAD, pemantau waktu pilkada kemarin, Aceh Damai kemarin. Kemudian itu pun jadi kolab juga ujung-ujungnya. Sempat saya pada saat detik-detik terakhir, saya harus mengutarakan yang bahwa saya keluar dengan resmi di forum itu karena sudah salah digunakan jauh. Maka saya katakan itu hari ini, besok pemilu nggak salah. Saya tidak lagi bergabung, besok pilkada. Saya tidak lagi bergabung karena saya malam ini sudah menjadi tim sukses. Salah satu kandidat calon Bupati Aceh Barat. Siapa? Yang bilang gitu siapa? Saya katakan. Kenapa? Saya mau melepas diri dari JPAD ini Agar supaya saya tidak terbawa lagi. Agar ada alasan kuat. Nah, ada keluar. Pada malam pas di pojok itu. Waktu itu geram banyak sih, luar biasa waktu itu. Kenapa malam ini segala macam? Ya, saya mundurkan diri. Jelas. Dengan resmi saya ucapkan pada malam ini. Nah, karena geramnya ini sudah salah digunakan kembali. Nah, sehingga ya daripada bermasalah besar, ya mundur. Kemudian ada kawan-kawan melahirkan alamat, segala masalah semacam yang generasi berikutnya, sampai akhirnya kita bareng duduk kembali share dalam forum advokasi ini. Jadi dalam hal itu memang sudah cukup banyak kita pikir yang lahir. Oh iya, sampai kita pernah melahirkan juga pemantau PPHAM yang berpusat di Banda Aceh. PPHAM itu pernah juga kita buat di Banda Aceh sampai 48 lembaga itu. Bergabung seluruh Aceh. Udah kuat kali. Kolab juga. Si Boim akhirnya dia lewat di KIP, kalau nggak salah. Kemudian lewat BRR, dia lari BRR. Akhirnya udah hilang, nggak tahu kemana-mana lagi. Kasih siapa pegang. Jadi cukup banyak sudah kita lahirkan sebenarnya. Sementara banyak masalah yang terjadi di wilayah Barat Selatan atau Aceh pada umumnya sebenarnya. Cukup banyak masalah. Sebenarnya kami sendiri GSF pun merasa sangat kewalahan sebenarnya, sangat menjerit. Sementara nggak kita angkat itu persoalan di depan. Sementara kita angkat kadang-kadang itu bukan hak kita kadang-kadang. Cuma kadang-kadang tutup mata angkatlah. Gimana celah-celah solusinya. Itu dalam hal ini kalau kita buat permanen memang ya sulit. Ujung-ujungnya nanti menyusahkan diri sendiri. Kemudian faktor kesabaran memang harus tinggi sebenarnya. Jadi kadang-kadang kayak kemarin misalnya di KIP kita. Seperti kasus Asuh itu sebenarnya sangat menusuk di dalam hati kita sebenarnya. Asuh si Edianto itu sangat menusuk sebenarnya di apa? Si Edi itu. Waktu di KIP kemarin. Kan dia kan pertanyakan itu di KIP. Kan malu kita di masa depan Marijal. Yang di debat masalah SK dasar apa, masalah kursi segala macam, itu kan udah capek kita bahas, suka balik. Udah kita tolak SK itu. Ini enggak dari awal enggak ikut. Sampai akhirnya kan malu kita. Kan panjang kali malu kita tuh. Kan kolek kita itu, gara-gara kawan kita satu orang. Walaupun dia ikut, sebenarnya dia tahu bang. Sebenarnya harus tahu, walaupun dia nggak ikut. Nah sebenarnya itu. Kan aturan sebenarnya. Enggak, itu sebenarnya udah kita bicarakan. Sudah capek. Lanjut bang. Saya kan kepala itu. Kayak mana kita bilang, mau lari kita kan? Kolek kita malu di depan Marijal. Kita sama si Marijal. Enggak, ini. Oh, sedihnya kita pikir. Kenapa enggak terjadi konek sama anak buahnya? Yang dulu tuh si Jal sering datang sini kan. Kan ada koordinasi sebenarnya ini hal ini. Kemudian termasuk kasus PT SIR sebenarnya. Saya sudah SMS kan kawan tuh sampai akhirnya ini saya tunggu di Gunung Bergang. Nah, akhirnya sampai mungkin terakhir sampai PBHAM si MD itu. Dia udah kami pulang baru sampai dia. Telat. Jadi kadang-kadang ketika hal itu misalnya waktu itu sangat berharap misalnya ya PK
Ya PK kita berharap ya kalau udah sampai hal-hal itu mereka pegawai negeri nggak bisa membantu lebih jauh kita. Nanti mereka mundurkan diri di tengah jalan. Kita harap papan, Miska pegawai negeri kadang-kadang udah mengundurkan diri di tengah jalan. Kita harap Kak Dasmi kadang-kadang udah mengundurkan diri di tengah jalan. Nah, ini yang capek kita selama ini. Kita Kamar list. kita agar Kemang menurunkan diri kok tengah jalan. Iya. RK Kemang. Ini persoalan kita pikir. Kamar list. Kita harapannya sih pun bakal kejadian seperti itu juga. Menurunkan diri nanti kursiku goyang ini katanya. Ini persoalan yang sangat luar biasa sebenarnya. Akhirnya jadi kolab kita, perjuangan kita. Ya, cuma kalau kita berkomitmen itu ya saya pikir ya bagus, ide kawan-kawan itu bagus. Ya kita nggak pernah putus asa ya, untuk mencari format yang bagus, solusi yang bagus untuk kita lebih jalan. Sebab cukup banyak masalah begitu kita keluar, cukup banyak masalah yang perlu kita pull up. Yang contoh kasus aja saya tahu, kita akan kehilangan uang 60 miliar untuk Aceh Barat. Dan uang 60 miliar itu tidak gampang kita cari. Itu dicari masa almarhum Dukur Usman, dilanjutkan masa Nasruddin, dilanjutkan masa PJ Sabudin, masa Supianis, masa Alam Sabanta, mungkin termasuk masa Ramli. Nah, sampai sekarang sudah turun uang 60 miliar untuk lokasi irigasi Lok Guci. Dan hari ini uang 60 miliar itu akan hilang dalam waktu 3 bulan. Ini bulan 9. Itu uang APBN. Uang itu 30 miliar si Effendi yang anggota DPR Nagaraya yang tangani, 30 miliar lagi Lukman CM untuk irigasi itu, yang untuk air seluruh Aceh Barat. Kalau kita nggak bantu hari ini, kita kasih uang livelihood segala macam untuk petani, nggak perlu kita bantu lagi, udah ada air tuh mereka yang bantu kita. Tapi ini nggak ada, dan ini sebentar lagi akan hangus uang ini karena nggak terpakai sementara ini. Sementara sekali misalnya kita nggak perlu nuki ya berantas korupsi, tetapi kita luruskan ini sebenarnya, kita bantu di mana masalahnya. Ini kan saya dengar informasi waktu tender proyek di Jakarta ini ada tim Pak Banta Putih Sekda, dia ada juga kontraktor yang dibawanya, lalu kalah, yang menang orang ini 2, sehingga dihasut ke masyarakat sana yang bahwa semua tanah itu ada uang pembayarannya, sehingga begitu mau dikerjakan oleh 2 kontraktor ini dibagi 2 ini proyek ini terhalang dengan pembebasan tanah. Jadi mandek sampai hari ini udah bulan 9 kan. Ini kacau, bukan APBD. Ini kan APBN. Hari ini Aceh Barat nggak mau kerjakan, dikirim ke Aceh lain atau ke provinsi lain. Cukup banyak orang butuhkan 60 miliar ini. Sementara Aceh Barat ya nggak bisa buat apa-apa. Nah, kemudian ya salah kita juga, kita pikir kita lahirkan ya waktu itu kita sikat, kita lahirkan si Puadri jadi wakil bupati, ya terpilih dia, akhirnya dia malah buat ulah juga, dia masih tinggal di rumah mertuanya. Jadi ini problem juga sebenarnya. Ya itu bagaimana yang baik, masa rumah mertua yang tinggal itu nggak benar itu sebenarnya. Yang sekarang? Ya sampai sekarang di rumah mertuanya. Rumah mertua. Nah, kemudian ada anggaran beasiswa pun diambil ke bininya. Iya. Jadi ini kan nggak benar sebenarnya. Bukan tuh orang dulu dipedulikannya, malah dia dulu dipunyanya. Sampai baru ini bawa anaknya ke rumah sakit, nggak didampingi bininya di Malaysia. Jatuh lagi pamor dari rumah sakit itu. Ada yang bilang dia serakah, ada yang bilang istrinya nggak setia, bukan mendampingi suaminya lagi, suaminya memegang jabatan publik, macam-macam lah berkembang isu di rumah sakit. Karena yang bawa anaknya setiap ke rumah sakit, semua dia bawa. Kan lucu. Bawa, nggak ada istrinya, walaupun istrinya pendidikan. Tapi seharusnya kan mendampingi. Ini kan satu hal yang harus diingatkan oleh kawan. Maka saya bilang kemarin sama si Jal itu, FK Gemap sangat bertanggung jawab. Kasih tahu ke si ke si Puadi. Ini kan malu kita ini. Hal gini, dia masih tinggal di rumah mertua, ya istrinya pergi S2, tunda dulu S2-nya. Nanti kan ada gaji-gaji dia kan banyak, itu bisa S2 kuliah nanti. Kan kesempatan namanya jabat. Kasih langsung dia, Pak. Kapan lagi? Jadi ini kan hal-hal ini ya seperti kejadian misalnya yang di Nagaraya itu sangat luar biasa. Malah saya barusan dapat berkas itu, lagi saya kumpul berkas yang masalah Pak Bur itu yang sawit sampai 2000 hektar dengan Pak Adidullah Masah ini yang dirugikan masyarakat 1000 orang itu ya butuh penyelesaian sebenarnya.
Itu 1.000 orang korbannya. Pula Pak Bor semua itu. Pak Bor sebagai ketua koperasinya, dia nggak bisa buat apa-apa karena dia ketua koperasi. Burhanuddin Bu. Burhanuddin Burhanuddin YPK. YPK. Oh, masa operasinya. Ya, gimana? Pak Bor YPK. Itu korbannya 1.000 orang itu selamat datang. 1.000 orang itu korbannya, bukan sedikit. Ambil KTP, ambil uang lagi kutip, sawit nggak ada sampai hari ini. Itu sebenarnya udah tahun 94 kejadiannya. Sebagian nggak ada yang pulang. Nggak ada. Kan ada Ambil aja itu. Kan ada jaga di tapak di negara ya. Selesai. Kalau seperti kasus apa ini yang Jaga saya lihat, selesaikan itu ada di kenal dulu. beberapa foto yang foto betung itu ada yang hutan-hutannya udah gundul. Sempat saya foto kemarin waktu saya ke Takingon. Ada foto-fotonya masih ada itu fotonya. Termasuk diantaranya yang paling banyak tanah itu saya lihat itu yang ke perbatasan Takingon sana itu ada tanah Kapolsek tertulis itu. Kemudian arah pulang ke Melabuh udah dekat ke Kruisip ini tanah Kapolsek juga sebelah kiri waktu sebelah kanan tanahnya itu. Dan tanah-tanah tertulis itu Kapolsek Palangnya. Dan termasuk ada mobil Kapolsek situ waktu kita lewat ya. Yang udah gundulnya itu. Belum lagi tanah-tanah kiri kanan yang lain lagi pemiliknya. Belum lagi ya Surya Paloh kerja itu. Dan sebentar lagi habis kita semua kan. Dan memang kalau kita komitmen misalnya ada 10, akhirnya 10 kita begitu nggak hadir 3 akhirnya kolek. Saya pikir kalau kita kolaborasi kita ini ya tidak terikat. Jadi kita bisa jalan, walaupun 5 orang kita jalan terus. Apa yang bisa kita kerjakan misalnya ini kasus misalnya tentang Luk Uci itu. Ya, misalnya kamu yang angkat nanti. Angkat. Ya kalau butuh dukungan kita ya kita dukung. Saya pikir itu. Tetapi ada backnya yang masuk misalnya, yang mencari data sangat lengkap. Contoh kita bilang kita bebankan data sama anak-anak kemarin, anak-anak UTU. Dia nggak nongol. Malah saya udah dapatkan 1 tas saya udah dapat. Yang belum dapat SK. Saya lagi sibuk SK udah ada juga di sini. Lagi saya cari. Kemudian pidato rektor sudah ada. Selebaran sudah ada. Ya akhirnya ya 1 tas itu pun harus kita luruskan sebenarnya. Kacau balau 1 tas itu. Nggak jalan UTU sampai dosen UTU naik caleg nggak bisa buat apa-apa UTU. Ini kan udah hancur lembaga pendidikan sebenarnya. Ya kita tunggu anak-anak itu nggak datang lagi, nggak nongol lagi mereka. Nah, inilah. Cuma nggak